Saya kasih waktu sampai 13.05 mungkin ya untuk absen, nanti baru saya mulai materinya. Oke, ini pesertanya masih 35, padahal yang terdaftar ada 42 mahasiswa. 35 termasuk saya, berarti 34. Kalau nanti misalkan ada yang ketahuan titip absen atau bagi-bagi password absen saya nggak tahu jawab ya. Jadi yang masih belum datang silakan datang. Sambil tidur nggak apa-apa, pokoknya datang. Kalau misalkan nggak datang tapi absen, itu yang namanya curang ya. Kalau misalkan nggak datang tapi nggak absen, nggak apa-apa. Nggak ada bonus tidak masuk, jadi saya nggak masalah sebenarnya kalau nggak absen. Cuman kalau nggak datang tapi absen itu kan yang menjadi masalah. Oke, materi hari ini akan saya mulai. Untuk algoritma pertama yang akan kita pelajari itu adalah algoritma tentang sorting dan searching. Nah, yaitu dua fungsi yang sangat sering digunakan khususnya dalam data science, tapi juga sangat sering digunakan untuk sebagai dasar komputer yang kita pakai sekarang. Tanpa ada sorting dan tanpa ada searching mungkin komputer tidak akan secepat sekarang, karena memang sorting dan searching ini suatu teknik yang dasar untuk apapun. Seperti yang kalian tahu, kalau Google itu punya teknik search yang cukup cepat. Dia bisa mencari informasi di antara lautan informasi yang begitu banyaknya, dan biasanya cuma memakan waktu nggak sampai 1 detik. Berarti Google itu bisa mengembangkan algoritma searching yang bagus, dan juga Google itu mempunyai algoritma sorting yang bagus, yang sering kita sebut sebagai indexing. Jadi karena Google itu bisa mensorting informasi atau datanya secara efisien, sehingga dia juga bisa mencarinya secara efisien. Maka dari itu kita hari ini akan belajar beberapa algoritma dasar yang ada untuk mensorting atau mengurutkan dan untuk men-searching atau mencari sesuatu. Nah, algoritma dasar ini nanti karena dasar ya, itu mungkin konsepnya
mudah untuk dipelajari, tapi performanya tidak akan secepat algoritma yang state of the art atau yang paling mutakhir. Referensi untuk mata kuliah hari ini saya ambil dari materinya Bu Chandra di mata kuliah Dasprop atau dasar pemrograman. Ini saya kebetulan juga ngajar semester lalu. Lalu dari bukunya John Butak, Introduction to Computation and Programming Using Python. Ya, silakan dibaca. Butuh bukunya, nggak mampu beli, saya punya e-booknya. Tapi jangan bilang-bilang karena itu e-booknya ilegal. Ya, kalau saya sih asal untuk belajar ya nggak masalah. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang data acquisition, kita sudah belajar tentang OOP. Kali ini kita akan belajar tentang sorting dan searching, yaitu ada definisi sorting itu apa, mungkin masih bingung sorting maksudnya apa. Lalu kita akan belajar beberapa algoritma sorting dan ada contoh singkatnya. Bagi yang bisa membuka PyCharm atau membuka Jupyter Notebook atau interpreter lainnya, silakan dibuka karena nanti bisa sekalian nyoba ya algoritmanya. Kalau mau lebih paham tentang setiap langkahnya, ya pakai debuggernya PyCharm. Jadi kita bisa mengurut tiap langkahnya, nanti larinya kemana. Karena nanti kita perlu banyak membayangkan ya mental ya, karena ini algoritma itu biasanya langkah-langkahnya hanya bisa dibayangkan. Kalau ditulis kadang-kadang harus divisualisasikan, kadang-kadang sulit. Lalu ada tentang searching, yaitu pencarian. Kita akan mendefinisikan apa itu searching. Algoritma searching itu yang akan kita pelajari hari ini itu nanti ada dua apa saja, dan juga ada contoh singkat. Lalu kita nanti mungkin kalau bisa teman-teman bisa ada yang mempraktekkan, kita bisa membandingkan caranya sorting di Python itu pakai apa, lalu dibandingkan kecepatannya dengan sortingnya di yang kita pakai, yang pakai algoritma dasar. Oke, untuk pertama kita akan masuk ke sorting dulu, baru searching. Kenapa kok harus sorting dulu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus belajar sorting dulu, baru searching? Ada yang tahu? Biar enak Pak nyarinya Pak. Iya Pak, biar gampang. Kalau datanya kayak acak gitu, enak diurut dulu gitu Pak, biar juga lebih rapi gitu, sama enak nyarinya. Oke. Ya tapi ya iya sih. Tapi memang nanti karena kenapa kita belajar sorting dulu sebenarnya karena di searching nanti itu ada butuh data yang harus di-sort. Benar, tapi nggak semua. Jadi ada yang istilahnya ada namanya random search juga ada, tapi ada juga yang harus di sorting dulu. Nanti kita akan belajar. Oke, kita belajar sorting dulu, yaitu pengurutan. Ya kalau kita berbicara tentang definisi pakem mungkin nggak akan terlalu pakai di algoritma pemrograman, yang penting kita tahu konsepnya dan kalian bisa membahasakan definisi ini dengan bahasa kalian sendiri. Itu saya kira sorting itu ya intinya adalah proses pengurutan atau pengelompokan elemen dalam suatu array atau list atau collection lainnya sehingga urutannya ini memenuhi kaidah tertentu. Maksudnya kaidah tertentu itu ada yang istilahnya itu namanya ascending sama descending. Kalau kalian tahu ada tombol sort yang ada di Excel itu biasanya dia ada A to Z atau Z to A. Nah, kalau di dalam bahasa kerennya itu ascending atau descending. Karena kita nanti komputer itu nggak tahu A itu beneran apa enggak. Tahunya itu A itu kalau dibahasakan kemarin kalian di mainan Polybius sama Beginner, mereka punya Unicode ya, punya CHR atau order. Jadi itu nomor sebenarnya. Nah, kalau kita mengurutkan itu ya tahunya si Python ini ya nomor, bukan hurufnya. Jadi urutan A sampai Z itu yang tahu manusia. Tapi kalau di komputer itu ya urutannya nomor. Ya kok kebetulan yang bikin komputer itu sudah manusia ya. Jadi urutannya sebenarnya sama aja. Cuman istilahnya itu yang diurutin sebenarnya hanyalah angkanya, bukan hurufnya. Nah, setiap bahasa pemrograman ini memiliki aturan ya dalam pengurutan. Kalau di Python ini ya seperti saya bilang tadi, kok numerik itu disesuaikan ya dari 1 sampai
sampai dari kecil ke besar istilahnya. Kalau kita naik, kalau ascending, kalau descending ya dari besar ke kecil. Yang jumlahnya paling besar ya paling di atas kalau ascending. Kalau ascending di bawah deh, karena ke atas ya. Kalau descending ya yang paling kecil. Lalu pengurutan string ini dilakukan secara alfabetik sesuai ukuran urutan alfabet. Itu mungkin berbeda karena keyboard itu disusun supaya kita nulisnya nggak kecapean. Kalau kalian mau tahu sejarah kenapa kok keyboard itu QWERTY dan ada beberapa negara yang menggunakan keyboard Dvorak ya, itu kalian bisa baca sendiri. Ternyata keyboard itu nggak disusun secara A sampai Z supaya kita nggak kecapean sebenarnya kalau ngerti. Jadi ada desain ergonomi. Ada jadi dia kalau disuruh sorting A sampai Z, dia nggak akan keluar A sampai Z, tapi disesuaikan berdasarkan nilai binarnya. Ada juga yang disesuaikan berdasarkan ya lain-lain. Jadi kalau kita sebenarnya agak beruntung menggunakan Python karena selain bahasa codingnya itu mudah dan tidak kebanyakan aturan, kita juga pengurutannya itu sesuai bahasa manusia, Python. Contohnya ya seperti ini, misalkan ada kartu 6375749 itu kita urutkan berdasarkan angkanya itu 34567779. Nah, kenapa kok 7-nya kok nggak yang keriting dulu kan? Kira-kira kok harus yang apa? Nggak tahu alasannya. Padahal diurutin biasa. Nggak ada. Ya karena hobi aja. Kalau sorting algoritma itu kalau cuma satu parameter ya sebenarnya cuma angka, jadi nggak pengaruh apakah scope itu lebih besar dari keriting apa tidak. Tapi kalau mungkin sorting algoritmnya itu parameternya juga house-nya atau apa istilahnya tambang kartunya ya, itu mungkin pasti si space lebih besar dari scope. Tapi itu mungkin ada diskusi lain di sortingnya gitu. Kalau ini sortingnya masih ke angka saja. Nah, alasan kenapa kita butuh sorting tadi teman-teman juga sudah banyak yang bilang kenapa kok harus sorting dulu. Itu karena indeksingnya nanti bisa lebih cepat dan memudahkan search. Lalu untuk mencari sesuatu, misalkan kalian membayangkan kalian punya ensiklopedia luar angkasa gitu ya, tapi kontennya itu nggak disorting, jadi nggak diurutkan berdasarkan alfabet. Terus kalian kalau mau mencari sesuatu di buku tersebut itu kan susahnya setengah mati. Makanya kenapa kok kita punya algoritma sorting itu tujuannya salah satunya adalah untuk indexing. Jadi kalau nanti A sampai Z itu ya itu gampang. Habis A ya B, habis B ya C gitu. Terus kalau kalian pasti dulu semasa sekolah, saya lupa SD atau SMP atau SMA, itu pasti pernah diajari caranya mencari kata di indeks atau kamus. Caranya nyari kata di kamus. Mungkin nggak tahu apa anak sekarang mungkin udah pakai kamus buku ya. Saya kurang tahu. Udah langsung Google Translate buat kamu. Mungkin saya dulu bawa kamus besar. Jadi, untuk mencari kata di suatu kamus itu harus litany gitu. Nah, itu salah satunya kenapa kita perlu sorting. Nah, sebenarnya komputer itu juga nyarinya kayak gitu. Salah satu caranya. Dia harus ngurutin dari A sampai Z. Makanya nanti kalau urutannya sudah diindeks. Jadi kenapa kita perlu sorting itu karena itu. Nah, ini ada yang dua algoritma dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu bubble sort sama selection sort. Untuk algoritma lainnya, kalau kalian misalkan mau belajar, boleh, karena algoritma lainnya ini nanti sudah dianggap lebih efisien atau lebih cepat ya, dibanding algoritma yang akan kita pelajari hari ini, bubble atau selection sort.
Nah, terus kenapa Pak kita kok harus belajar bubble sama selection result? Ya, supaya kita tahu bahwa proses komputer itu untuk mengurutkan itu seperti apa, sama salah duanya. Jadi bubble sort sama selection result ini memang dua algoritma yang paling dasar. Tapi sederhana, jadi kita bisa belajarnya lebih banyak. Nah, nanti kalau kalian merasa sudah bosan dengan algoritma yang dasar dan ingin menemukan algoritma sorting yang lebih cepat, ya silakan belajarnya naik dulu. Ada merge sort, ada insert, deep sort, shell sort, insertion sort, dan banyak lainnya. Yang akan kita pelajari 2 hari ini adalah bubble sort, yaitu algoritma sorting yang paling sederhana, namun paling tidak efisien, karena membandingkan elemen pada kursor dengan elemen sebelahnya. Sebenarnya kita kalau bayangin itu kayak melihat gelembung air. Makanya kita namain sebagai bubble sort. Kita bayangkan sebagai gelembung air. Gelembung air itu kira-kira yang naik duluan itu yang mana? Misalkan ada gelembung nih dari bawah nih. Lepasnya barengan nih, dengan berbagai ukuran. Nah, kira-kira yang naik duluan yang mana? Yang besar, Pak. Nah, yang besar. Makanya itu kita sebut sebagai bubble sort. Karena apa? Gelembung itu selalu urut kalau keluar. Ketika asumsi gasnya sama, berat gasnya sama, ukurannya yang berbeda, ya itu yang besar pasti naik duluan. Jadi nanti secara kurun waktu tertentu masih ada urutan dari yang paling besar dan paling kecil. Nah, bubble sort itu sebenarnya cuma nama ya, supaya kita analoginya gampang seperti gelembung. Tapi caranya tidak melambangkan namanya. Nah, caranya sebenarnya gampang. Caranya sebenarnya seperti linear aja. Nah, kita sekarang akan bahas tentang bubble sort. Anggap aja saya punya list berisi nomor 6, 7, 3, 2, 5, 4, 9. Codingnya seperti ini, tapi nanti kita belajar mental modelnya dulu, supaya kita nggak kaget sama namanya codingnya. Nah, bubble sort itu kita anggap setiap elemen di dalam list ini itu bubble-nya. Bener sih. Nah, kalau kita mau mengurutkan ini dari yang besar ke yang kecil atau descending, itu sudah kita urutkan dulu. Nah, bubble sort itu konsepnya adalah dia melihat elemen yang pertama dulu di slot yang pertama ini. Di slot yang pertama ini isinya adalah 6. Dia dibandingkan dulu dengan 7. Apakah lebih besar yang sebelahnya atau lebih besar yang sebelah kiri? Kalau kita nanti maunya descending, berarti yang besar harus sebelah kiri. Ketika yang besar ini ternyata lebih besar dari yang dibandingkan sekarang, maka dia pindah ke sini. 7-nya pindah ke 6. Berarti jadinya 7, 6 sekarang. Oke, selesai. Sekarang pindah ke kursor yang sebelah sini. Ini selesai. Pindah ke kursor yang sebelah sini. Dan dia sekarang dibandingkan dengan ini, 3. Nah, ketika dibandingkan ketiga, ternyata 7 itu tidak lebih kecil dari 3. Karena tidak lebih kecil dari 3, 7 ini nggak perlu berputar, atau 6 ini nggak perlu berputar. Kan tadi kan 6 ya, slotnya, bukan 7 maksudnya. 6, karena sudah berpindah dari sini. Nah, mau tukar ke 3, ternyata kok 3 ini memang sudah kecil, ya sudah, dibiarkan. Maka sekarang 3 di sini. Terus dia switch lagi kursornya ke 3. 3 dibandingkan ke 2. Ternyata kan 2 juga lebih kecil dari 3. Berarti tetap 2-nya di sini sekarang. Terus sekarang keluar 5. 2 dibandingkan dengan 5. Karena 5 ini lebih besar, maka ditukar dulu. 2-nya sekarang sebelah sini. Jadi 5-nya sekarang di sini. Terus 2-nya di sini.
Terus sekarang di sini kan 2 dibandingkan sama 4. Ternyata 4 lebih besar lagi, berarti harus geser ke sebelah kiri, ditukar lagi. Sekarang jadi 4, jadi 2. Lalu 9 sampai akhir 9. Nah, ternyata 9 ini juga lebih besar dari 2. Maka 9 tukar lagi. 2-nya geser lagi. Jadi 9. Karena ini masih belum urut, kita lanjut ke iterasi kedua. Yaitu setelah dia udah nyari sampai belakang, dia ngulang lagi sampai depan. Sekarang 7 dibandingkan sama 6. Ternyata urutannya sudah benar. Ya kan? Lebih yang paling kecil di sebelah kanan. Oke, sudah benar. Sekarang 6 banding 3, sudah benar urutannya. Lalu 3 dibanding dengan 5. Karena salah urutannya, maka ditukar. Jadi 5, jadi 3. Terus sekarang 3 dibandingkan lagi sama 4. Urutannya salah. Berarti kita tukar lagi. Ini jadi 4, ini jadi 3. Terus 3 dibandingkan dengan 9. Salah lagi. Ya kan? Berarti kita tukar lagi. 9, 3 sama 2 sudah benar. Ini sudah nggak masalah kan? Berarti sudah selesai. Lalu kita bandingkan, kita masuk ke iterasi ketiga. Balik ke sini lagi. 7 dibandingkan 6, sudah benar. 6 bandingkan 5, sudah benar. 5 bandingkan 4, sudah benar. 4 dibandingkan 9, ternyata salah. Berarti kita tukar. 9, yang 4. Terus sudah urut lagi. Nah, balik iterasi seterusnya sampai nanti 9-nya di depan. Jadi gampangannya bubble sort itu gitu. Algoritmanya. Kalau kalian bingung kok gitu kok sebut algoritma, ya memang algoritma cara menyelesaikan masalah sorting. Kok jelek banget, ya jelek banget. Bubble sorting yang paling jelek karena kita memerlukan iterasi berulang-ulang untuk menyelesaikan sortingnya itu. Nah, setelah kalian sudah paham caranya bubble sort tadi, ternyata hanya dibandingkan dengan sebelahnya. Ya sudah, kita sekarang lihat kodenya. Tadi 6732 549 kita buat iterasi 0 dulu. Nah, selama iterasi ini kurang dari panjangnya elemen ini dikurangi 1. Kenapa kok panjangnya elemen dikurangi 1? Karena sesuai rumus ya istilahnya atau proof yang sudah ada, bubble sort itu worst case-nya itu pengulangannya sebesar panjangnya ini. Jadi misalkan ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali, berarti dia tidak akan memakan lebih dari 7 iterasi. Makanya persyaratan ini dilakukan. Sebenarnya kalian juga bisa memakai persyaratan lain, misalkan if sorted sudah sama, tapi kan itu nanti sama dengan pakai cara sortingnya Python. Jadi makanya saya buatnya seperti ini. While-nya itu tidak akan lebih panjang dari jumlah elemen. Nah, kursor 0, maksudnya kursor 0 ini kira-kira apa ya? Letak itu tadi Pak, yang Ya, dibanding-bandingkan. Indeksnya ya. Jadi kursornya itu dimulai dari 0, dari yang elemen nomor pertama atau indeks 0. Nah, selama kursor ini belum sampai di sini, ya kan? Belum sampai yang terakhir, maka kita bandingkan. Kenapa kok belum sampai terakhir? Karena kalau sudah sampai terakhir kan sebelah kanannya sudah nggak ada. Ya kan? Sebelah kanannya kan sudah nggak ada. Jadi kalau sudah sampai kursornya ini sudah sampai elemen nomor 6 dan dia kurang dari 7 kurang 6 sama dengan 6. Ya sudah habis, dia balik ke awal. Balik ke iterasi yang awal lagi. Nah, kursornya sekarang masih 0. Ketika kursor ini kurang dari ini, berarti kan masih masuk lagi. Sini. Dibandingkan jika variabel yang ada di dalam kursor yaitu 6 itu lebih besar dari kursor plus 1 atau sama dengan apa? Kursor plus 1. 7 Pak. 7. Kenapa? 7 Pak, sebelahnya. Nah, iya sebelahnya. Kursor plus 1 itu maksudnya indeks sebelahnya. Jadi karena indeksnya sekarang 0, plus 1 berarti sebelahnya.
Maka kursor yang maka kalau misalkan kalau misalkan lebih besar, maka ditukar. Ditukar kan caranya seperti ini aja, standar. Variabel yang kursor di koma variabel yang sebelahnya sama dengan ditukar. Tempatnya ditukar. Ya. Paham nggak maksudnya? Line yang ini, line yang ditukar. Jika itu tidak sama, jika kursor yang sebelah kiri itu tidak lebih besar atau tidak memenuhi syarat ini, ya berarti nggak usah ditukar. Itu aja, langsung lompat ke kursor +1 atau ke sebelahnya. Ketika dia sudah ke sebelahnya, maka dia balik lagi ke while yang atas ini, yang sini. Ini kan nggak dihitung karena dia nggak dieksekusi lagi. Karena kursornya sini sudah ditambah 1, berarti sekarang kursornya 1. Ketika 1, dilihat elemen nomor 1-nya dibandingkan dengan sebelahnya. Begitu seterusnya sampai while-nya habis. Ketika while-nya sudah habis, dia akan iterasinya nambah 1. Maka dia balik ke kursor 0 lagi. Ketika iterasinya nambah di sini. Oke, sampai sini ada yang nggak paham nggak dari codingan ini? Kira-kira kalau dibandingkan dengan konsep yang sudah kita bareng-bareng coba tadi di list yang besar, itu ada yang salah nggak? Atau ada yang kurang paham? Mumpung kita masih kelas teori. Ya, praktikum nanti saya tanya, tolong jelaskan ini. Nggak paham Pak? Oh, ya, sudah nilainya sini. Ada yang masih mau ditanyakan dari bubble sort sebelum kita lanjut? Sederhana ya, kita istilahnya cuman lihat atau iterasi elemen dari dalam list dan kita bandingkan dengan sebelahnya. Ya kalau mau descending, ya tinggal ditukar arahnya ya kan. Maksudnya kalau lebih besar, jadi if-nya nih yang ditukar. Kalau mau ascending, ya tinggal dibalik lagi. Kan gitu konsepnya. Jadi cuman bandingkan atau iterasi dari yang list yang ada, lalu ditukar kalau lebih besar. Ini Mas Danar tanya, maksudnya iterasi sama kursor ini sama dengan 0 itu bagaimana? Oke. Jadi iterasi 0 ini kan karena pertama ya, karena kita pakai while. Jadi iterasi yang pertama itu 0. Dan ketika selama iterasi ini itu kurang dari 7, kurang dari jumlah listnya, maka diulang terus. Karena apa? Karena rumusnya itu worst case-nya untuk bubble sort itu adalah iterasinya tidak lebih dari jumlah elemennya. Jadi itu worst case-nya. Istilahnya kalau kalian lihat itu worst performance lah ya. Kemungkinan terburuknya itu kalau listnya itu benar-benar jelek sortingnya, yaitu ya nggak akan memakan lebih dari 7 kali iterasi. Makanya iterasi itu sama dengan 0. Tapi kalau kursor sama dengan 0 karena apa? Karena kita memulai dari indeks pertama, indeks 0. Karena kursor ini nanti yang akan dijadikan di bagian indexing untuk dibandingkan oleh elemen sebelahnya. Seperti itu, Mas Dana. Jadi iterasi 0 sama kursor 0 ini ada alasannya. Karena kan nanti dibandingkan ya kalau variabel yang di sini ya. Jadi kursor itu ya berarti elemen 0, kursor +1 berarti elemen sebelahnya, elemen nomor 1, indeks 1. Ya, masih ingat kan cara indexing list ya? Jadi konsepnya dari situ. Kalau kondisi if tidak terpenuhi, yang if ini maksudnya Mas Naja. Masuknya ke kursor +1. Ya, kalau if nggak terpenuhi kan otomatis yang dalam ini tidak terlakukan. Ya sudah, nggak usah ditukar intinya. Masuk ke kursor +1 itu semua nanti pasti akan masuk kursor +1 meskipun if yang ini sudah dilakukan karena kursor +1 itu ada di blok yang sebelah sini, jadi harus dilakukan ya blok while yang di sini. Ketika while ini atau kursor perulangan ini sudah sampai 9 sudah habis, maka dia baru nambah iterasi alias dia balik ke pertama. Ketika dia balik ke awal, dia balik ke kursornya 0 lagi. Jadi kalau kalian lihat di sini, misalkan while yang ini itu kan mengecek ini ya. Ketika sudah sampai terakhir, karena dia kurang dari len var
min 1 atau 7 dikurangi 1 dari 6. Berarti kalau dia sudah ke elemen kelima, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini sudah perulangan terakhir. Ketika dia masuk ke kursornya ini 6, di sini, dia udah nggak akan masuk while sini. Dia langsung lompat ke iterasi plus 1. Atau maksudnya apa? Kursornya itu balik ke 0. Balik ke 0. Ketika kursornya balik ke 0, maka yang pointer yang ada di sini tadi dia akan balik ke ngecek ke sini. Tapi kan ini tadi sudah berubah karena kita sudah melakukan iterasi pertama. Jadi ini mengecek lagi dari awal. Seperti yang saya lakukan tadi di manualnya tadi. Oke, paham Mas Najah? Iya, paham, Pak. Oke. Oke, kalau gitu codingnya sudah lumayan oke, paham. Nanti ini boleh kalau mau diingat-ingat atau mau di copy paste boleh. Karena nanti waktu praktikum pasti ditanya juga. Ini gimana maksudnya? Yang penting kalian ngerti maksudnya. Kalau kopas sih nggak masalah. Ini dari masuk selection sort untuk menggambarkannya ada. Oke, karena bubble sort sudah, kita sekarang masuk ke selection sort. Nah, definisinya tadi seperti ini. Jadi algoritma sortingnya ini juga sederhana sebenarnya, tapi tidak memori efisien karena kita harus menyimpan satu elemen untuk diingat-ingat. Nah, kalau tadi bubble sort itu dibandingkan dengan sebelahnya, ya, kalau selection sort ini menukar, sama-sama menukar, tapi menukar dengan yang paling kecil. Maksudnya seperti apa, Pak? Oke, kita coba. Jadi di sini saya punya list yang sama, 549. Kursor pertama itu ada di, nah, kalau kita mau ngecek ya kan, selection sort itu kenapa disebut selection? Karena kita memilih yang paling kecil. Kalau kita mau ascending, kalau kita mau descending, berarti kita memilih yang paling besar. Nah, karena kita mau urutannya naik ya dari 2 sampai 9, berarti kita mencari elemen yang terkecil di list ini. Caranya bagaimana? Caranya 6 ini kita simpan dulu, kita ingat-ingat atau disimpan dalam memori. Lalu kita cari elemen-elemen sebelahnya yang paling kecil. Misalkan kita sekarang cek 7. Apakah 7 ini lebih kecil dari 6? Tidak. Jadi atau. Terus kita cek yang 3. Apakah 3 ini lebih kecil dari 6? Jika iya, maka indeksnya diingat-ingat. Oh, yang paling kecil itu indeks nomor 2. Ingat ya, indeks ya. Sekarang kandidat yang terkecil itu indeks nomor 2. Kita cek lagi sebelahnya. Sebelahnya itu lebih kecil dari indeks nomor 2 tadi ya? Iya, Pak. Lebih kecil dari 6, karena udah jelas, sudah pasti ya. Lebih kecil dari 6 ya, karena kan indeks terkecilnya kita sudah ingat-ingat sekarang. Indeks terkecilnya adalah di indeks nomor 2 atau 3. Nah, di indeks 3 ini ternyata dia lebih kecil dari indeks 2 yang isinya 3. Karena kalau lebih kecil berarti kita pindah sekarang indeks terkecilnya. Kita pindah indeks terkecilnya jadi indeks nomor 3. Lalu kita cek lagi sebelahnya, apakah indeks sebelahnya ini lebih kecil dari, atau nilai 5 ini lebih kecil dari nilai yang ada di indeks 3? Tidak, jadi coret. 4 bagaimana? Bandingkan 2, tidak juga. 9 bagaimana dibandingkan dengan 2? Tidak. Di sini kita sudah menemukan kandidat nomor yang paling kecil dari list ini yang untuk menggantikan elemen di indeks nomor 0. Maka kita tukar. Kursor 0 ya kita tukar dengan indeks 3 karena kita tahu yang paling kecil tadi ada di indeks 3. Ya sudah, kita tukar. Berarti 2-nya sekarang ada 2, 7, 3, 6, karena ditukar ya, bukan
Geser ya. 6, 5, 4, 9. Yang ini karena sudah diambil yang paling kecil, di lock. Sudah nggak usah dicek. Kursornya pindah ke kursor nomor 1. Nah, di kursor nomor 1 kita cek lagi, kita cari indeks paling kecil. Kita lihat sebelahnya 3. 3 ini lebih kecil dari 7. Ya, berarti 012, indeks nomor 2 ini sekarang menjadi indeks terkecil atau value terkecil. Kita cek ke sebelahnya, apakah 6 lebih kecil dari 3? Tidak. 5 lebih kecil dari 3? Tidak. 4 lebih kecil dari 3? Tidak. 9 lebih kecil dari 3? Tidak. Karena kita sudah menemukan yang paling kecil, tinggal tukar lagi. Berarti sekarang 3 digeser oleh atau ditukar posisinya oleh 7. Kalau sudah di lock. Kalau bubble sort tadi kan nggak di lock ya, karena kemungkinan yang paling kecil masih ada di sebelah kanan, jadi masih jalan sedikit-sedikit gitu. Kalau ini karena sudah cari yang paling kecil, dia otomatis ke lock. Sekarang kita cek, karena kita sudah lock, kita sudah mengamankan atau men-sorting kursor di 0 dan 1, kita melihat di kursor 2 sekarang. Ada angka 7. Kita bandingkan angka 7 ini dengan sebelahnya, 6. Apakah 6 ini lebih kecil dari 7? Karena iya, maka 6 ini sekarang menjadi indeks terkecil. Jadi 0, 1, 2, 3. Sekarang 3 menjadi indeks terkecil. Ya kan? Lalu indeks terkecil dibandingkan dengan sebelahnya lagi. Apakah 5 lebih kecil dari nilai yang ada di indeks 3? Ternyata iya, 5 lebih kecil lagi. Maka sekarang indeks terkecilnya pindah. Indeks terkecilnya berada di 5. Lalu apakah dibandingkan dengan sebelahnya lagi? Apakah lebih kecil dari 5? Ternyata memang lebih kecil dari 5. Berarti indeks terkecilnya kita pindah lagi. Oke. Sekarang indeks terkecilnya ada di sini, yaitu elemen ke min 2 lah ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Lalu indeks ini dibandingkan dengan sebelahnya, ternyata tidak lebih besar. Tidak lebih besar ya sudah. Karena kita tahu sekarang elemen yang paling kecil itu ada di indeks nomor 5, maka kita tukar dengan indeks ini. Ini indeks 0, 1, 2. Indeks 5 ditukar indeks 2. Jadi ini jadi 4, ini jadi 7. Terus 3 kali perulangan, apakah sudah paham konsepnya? Apa yang mau ditanyakan? Ya, ini dilakukan terus sampai urut. Jadi nanti yang di sini juga lagi. Intinya sama, menukar, tapi menukarnya bukan dengan sebelahnya, tapi dengan yang paling kecil. Jadi kalau kita lihat bubble itu dia jalannya ke atas, tapi kalau selection langsung swap. Oke, mau tanya Mas Kevin, apakah juga bisa diterapkan untuk huruf? Lalu kalau list huruf sama angka campur bisa di bubble sort dan selection sort juga, Pak? Oke, nanti kita coba bersama. Tapi memang bisa diterapkan dengan list huruf karena list huruf itu mempunyai apa istilahnya? Elemen alfanumeriknya. Tapi kalau tipe datanya berbeda, itu nggak bisa. Itu sudah jelas nggak bisa. Karena operator pembandingnya itu kita menggunakan operator matematika. Kalau seperti yang kita tahu, kalau Python itu membandingkan integer dengan string, jadinya type error. Makanya kalau listnya itu campur, sebenarnya bisa, asal angkanya itu masuk string. Jadi misalkan string doang, nggak usah pakai integer. Itu bisa, angka di dalam string kan juga kita membacanya angka ini, meskipun tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dioperasikan secara matematis. Tapi bisa diurutkan. Kalau
Nah, tipe datanya sama. Seperti itu, Mas. Oke. Saya mau tanyakan lagi, sebelum kita lihat codingannya. Dari konsep selection sort, apakah ada yang bingung? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan codingannya. Jadi codingannya gini. Hampir sama ya, seperti yang cara yang saya tadi, cuma ini bentuknya coding. Nah, sekarang posisi kursor pakai for. Jadi kita nggak perlu menentukan kursornya itu 0, karena kita for i in range len var ya. Karena i-nya ini nanti kan jadi kursor ya, jadi angka ya, karena kita pakai range ya. Karena len var ini panjangnya itu ya sesuai listnya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena memang indeksnya cuma 6. Berarti range-nya dari 0 sampai 5. Karena panjangnya 6 ya. Kasih 7 sih. 7 kursornya indeksnya sampai 6. Sampai terakhir maksudnya. Nah, untuk i yang di dalam range tadi berarti kan kita mulai dari nilai terkecil dulu, atau indeksnya itu berarti kan i dulu. Maka kita buat sebuah variabel namanya min index, atau indeks yang isinya paling kecil. Dan kita asumsikan bahwa i atau kursor yang pertama itu, indeks 0 itu adalah nilai yang paling kecil. Lalu kita bandingkan. Untuk J di range I plus 1 atau sebelahnya I, sampai dengan startnya itu sebelahnya I sampai dengan len terakhir. Berarti kan kalau kita lihat di sini ya, misalkan sekarang I-nya adalah 6. Maka for J ini, for J ini, dia mengecek dari sini sampai sini. Dari 7 sampai 9. 6 ini nggak dicek karena dianggap sudah min index. Ini yang paling kecil dianggap sekarang. Ya kan? Lalu dicek apakah variabel yang ada di sini, yang ada di min index atau 6. Variabel yang 6 ini, apakah dia lebih besar dari variabel yang sedang diiterasi? Karena J ini pertamanya adalah 7, berarti bandingkan dengan 7 dulu. Apakah 6 ini lebih besar dari 7? Kalau enggak, berarti apa sini? Enggak ditukar. Atau indeksnya enggak ditukar. Apakah lebih besar dari 3? Jika iya, ternyata memang lebih besar dari 3, maka sekarang indeksnya, min indeksnya pindah ke 3. Paham enggak? Pindah ke 3. Sekarang 3 yang masuk min indeks ini. Var min indeks ini sekarang jadi 3. Tadi kan 6, kan jadi 3. Karena ditukar di sini. Min indeksnya yang ditukar ke indeks yang sekarang, yaitu indeks J. Lalu dia balik iterasi lagi ke indeks yang sebelah sini. J-nya jadi indeks nomor 0, 1, 2, 3. Apakah variabel yang sekarang di min indeks atau J, 3 ini lebih besar dari 2? Jika iya, ditukar lagi. Sekarang indeks minnya pindah ke sini. Begitu seterusnya. Jika enggak, ya sudah, enggak perlu ditukar. For-nya lewat. Ketika for-nya ini selesai, sudah diambil yang paling kecil atau mencari indeks terkecil. Ini kan for ini kan tujuannya untuk mencari yang terkecil ya. Maka kalau sudah terkecil, maka I yang kita lihat sekarang yaitu 6, variabel yang ada di indeks terkecil yang kita sudah cari tadi, ditukar dan di log. Di log kenapa? Karena kita sekarang pindah ke I yang sama dengan 1, yaitu ngecek slot yang sini. Begitu seterusnya. Jadi kalau kalian melihat perulangannya ini, caranya seperti itu. Ngecek kursornya dulu, lalu ngecek indeks yang paling kecil, mencari indeks paling kecil. Kalau sudah jelas paling kecil, maka ditukar. Atau perulangannya habis, ditukar. Oke, sampai sini apakah ada yang kurang dimengerti? Atau mau ditanyakan?
Yang awalnya tadi di lock itu yang 3 dulu apa langsung yang 2, Pak? Maksudnya? Jadi kan apa dicek kan 3 kan lebih kecil daripada 6, habis itu dipindah ke depan langsung atau dicek lagi Oh ke bukan, belakang? bukan dipindah. Jadi Oh. diberikan indeks terkecil ini. Dia diberikan penanda bahwa itu indeks terkecil. Karena kan Tapi 3 belum kan dipindah. belum tentu paling kecil dibandingkan 6. Ya kan? Ya. Nah, ketika dia ini sudah indeks terkecilnya itu sudah 3, maka dia ngecek lagi apakah ada yang lebih kecil dari 3. Ya sebelahnya ternyata memang lebih kecil dari 3, maka min indeks ini dipindahkan ke 2 sekarang. Nah, terus dicek lagi sampai sebelahnya. Sebelahnya nggak ada, ya sudah. Karena sebelahnya sudah nggak ada, berarti kan jelas bahwa min indeks ini sama dengan indeks yang ada di 2. Atau 0, 1, 2, 3. Atau sama dengan indeks 3. Maka var 1, var i, yaitu 0, var 0, dan var min indeks yang sekarang itu 3, ditukar. Sama dengan ditukar. Posisinya di swap. Jadi yang ada di indeks 3, ini pindah ke indeks 0, yang ada di indeks 0 pindah ke indeks 3. Oh, oke, Pak. Ya, jadi yang bukan langsung ditukar. Kalau langsung ditukar kan double sort tadi, karena dia sama sebelahnya. Kalau selection sort nggak ditukar langsung, tapi dicari yang paling kecil. Nah, untuk for-nya ini untuk nyari yang paling kecil ini. Sebenarnya untuk nyari min indeksnya toh, belum ditukar. Tukarnya nanti di sini, di luar for. Gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Yang masih kurang jelas? Pak, saya mau tanya sih Pak. Silakan, Tapi Mas Angga. ini Pak, kan sebenarnya di Python tuh sudah ada built-in ya Pak, metode yang sort itu ya Pak. Nah, berarti itu di balik function sort itu ya ada algoritma seperti ini ya Pak? Oh iya, kalau Mas Angga misalkan penasaran pakai algoritmanya Python itu sortingnya pakai apa, itu ada namanya kalau nggak salah merge sort atau hybrid sort ya. Pokoknya itu sudah gabungan dari 2 algoritma sehingga dia lebih cepat. Nah, bisa dibaca-baca, ada di dokumentasinya Python. Mereka memperlihatkan sorting itu codingnya gimana yang untuk mereka. Jadi, ada algoritma seperti ini tapi namanya berbeda. Seperti itu maksudnya. Oke. Jadi ini yang dasar-dasar aja. Yang dasar udah pusing. Ya, ini algoritma dasar yang selection sama bagus. Nah, kalau kalian mau mencoba mensorting pakai atau membandingkan ya, pakai selection sort sama sorting yang ada di Python, itu coba misalkan kalian punya kemarin ya praktikum kemarin kalian punya Moby Dick itu. Nah, coba untuk teks Moby Dick itu dimasukkan ke list. Misalkan kalian coba sendiri kalau mau dimasukkan ke list, di split per katanya, lalu kalian coba sorting dengan selection sort. Itu kuat nggak kira-kira komputernya? Bisa nggak? Lalu bandingkan list yang sama, kalian sorting pakai sortingnya Python. Tinggal list sort itu ya. Itu lebih cepat mana? Itu nanti kalian bisa tahu. Kira-kira selection sort sama bubble sort ini ketertinggalannya dibandingkan algoritma yang paling mutakhir untuk Python ini sejauh mana? Gitu. Nah, itu kalian bisa lihat. Atau kalau mau dicoba, coba sekarang deh. Mumpung kita masih di sorting, mumpung belum masuk ke mana? Itu namanya ke searching. Yang mau ke belakang, mau istirahat dulu, boleh. Ini sambil nyoba-nyoba. Untuk saya nyari ya. Ada. Ada yang punya teks Moby Dick kemarin nggak? Yang mau sharing? Yang PyCharm-nya Ada, Pak. atau not? Ya, Mas Angga tolong sharing dong. Oh, sebentar Pak.
Beda project soalnya. Oh ini nemu saya, nemu saya. Lalu Bukan. oke, selesai Pak. Ini saya sudah ada. Oh iya Pak. Iya. Malah nggak jadi. Nah ini dari materi di dasar pemrogramannya Tin Industri. Nah, saya punya teks ya, nggak baca namanya Romeo Juliet ini. Memang ceritanya Romeo dan Juliet sih. Nah di sini bisa dilihat ini satu buku ceritanya Romeo dan Juliet. Lalu kita split untuk menjadikan dia apa itu namanya list. Dan kita lihat isinya ada berapa kata. Ternyata ada 25.199 kata. Lalu kita coba kalau ini pakai sortingnya Python. Biasanya kan sorted ya, atau dot sort ya kalau nggak salah. Dot sort. Sort. Gini. Iya Pak. Nah, kita coba seberapa cepat. Nah, sudah. Jadi saya klik nggak sampai beberapa detiknya. Cepat ya, intinya cepat lah. Kita print list kata. Ini sudah urut. Ada simbolnya, ada urut. C semua. Habis D, DE, A, T, A. For ya. Bisa kita lihat bahwa ini udah urut dan nggak sampai ya nggak cuma beberapa detik lah. Lalu kita coba lagi. List kata ini saya split lagi sehingga list kata ini saya deklarasi lagi. Jadi belum sorted. Ya, belum sorted ya. Terus saya mau coba pakai algoritma. Kalau bubble sort itu udah jelas ya, kalau jelek ya, maksudnya lama ya. Kita tadi nganuin sendiri aja capek ya kan. Kita coba pakai yang selection sort. Ini selection sort. Ini sama kodenya. Kalau kalian mau bandingkan dengan yang saya tulis di PPT, sama sebenarnya. Cuman ini malah pakai nama variabel yang lebih abstrak ya, jadi sulit ini. Saya punya metode namanya select sort ASC min. Lalu saya coba dia nge-sorting ini dibandingkan dengan yang tadi. Karena ini punya read, bukan sih, print sih, bukan return ya. Sudah, kalau gitu kita coba panggil istilahnya di sini. Nah ini udah siap belum? Kira-kira nunggunya. Kita shift enter. Lihat ini, bintangnya nggak selesai. Padahal yang tadi itu kita nggak kelihatan bintangnya.
Dan iterasinya masih jalan. Ini iterasi pertama. Kita scroll lagi. Belum keluar lagi ternyata ya. Dia masih mikir untuk iterasi pertama. Baru satu iterasi, nunggunya sudah sekian lama. Sudah berapa ini? Saya ngomong terus berarti ya 10 detikan lah, 20 detik lah. Masih belum ada. Iterasi keduanya belum keluar bahkan. Jadi bisa dibayangkan bahwa algoritma yang kita pelajari saat ini itu masih belum terlalu efisien. Ini nggak selesai ya, jangan ditungguin. Diinterrupt aja. Ini sampai laptop saya error. Saking beratnya. Ya, sampai error. Saking lamanya. Jadi untuk mensorting list yang ukurannya itu 25.000 tadi dibandingkan dengan algoritma sortingnya Python jauh. Algoritma sortingnya Python klik selesai. Kita bikin sendiri pakai selection sort, gak selesai. Ya, jadi di situ bedanya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke searching? Ya ada, saya lanjutkan materinya untuk searching atau algoritma pencarian. Jadi saya anggap tadi bubble sort untuk algoritma sorting untuk bubble sort sama selection sort sudah hafal atau sudah paham. Kalau mau lebih tahu tentang algoritma sorting yang lain bisa di Google, bisa dipelajari sendiri. Dan mungkin kalau kalian lebih tertarik ke bagian matematisnya mungkin bisa dilihat kenapa kok algoritma yang lain itu lebih efisien ya. Bisa dilihat optimasinya bagaimana. Sekarang kita lanjut ke searching. Nah, searching ini proses pencarian elemen dalam sebuah list atau collection atau array. Dan ada banyak sekali algoritma searching. Dan ini termasuk algoritma yang paling sering diteliti dan dioptimasi sepanjang zaman. Mulai dari zaman ditemukannya algoritma searching, nggak tahu mungkin oleh peneliti di Persia sana, dan dia paling banyak dioptimasi dan diteliti. Sekarang juga ada sub bidang ilmu khusus untuk proses information retrieval atau pencarian. Jadi dia memang banyak diteliti intinya. Karena juga banyak sekali algoritma searching, kita akan berbicara tentang dua algoritma searching yang paling dasar, yaitu sequential search atau linear search, bisa disebut juga sebagai linear search. Mungkin lebih secara bahasa mungkin lebih gampang dihafal ya. Sequential sama linear gampang. Sequential maksudnya urut, linear berarti lurus. Ini paling mudah dan paling tidak efisien. Karena apa? Karena sejatinya kita hanya melihat dari elemen pertama sampai elemen terakhir, dibandingkan apakah sudah sesuai dengan query atau keyword pencarian kita. Lalu ada namanya binary search, yaitu memperlakukan konsep divide and conquer. Ini mempunyai syarat, yaitu array-nya sudah harus di-sort lebih dahulu. Jadi kalau mau melakukan binary search itu harus di dalam collection yang sorted atau udah urut. Kalau nggak urut, nggak bisa. Lalu ada algoritma untuk pencarian yang lainnya, namanya jump search. Ada namanya exponential search, Fibonacci search, dan ada lain-lainnya. Kalau mau tahu kira-kira algoritma apa yang dipakai Google sekarang atau algoritma apa yang dipakai pencarian lainnya yang cepat, itu juga bisa dipelajari di Google atau dicari di dokumentasi masing-masing. Tapi nggak semua di-floorkan sih. Ada yang mungkin saking kerennya itu nggak diberitahukan sampai sekarang. Tapi
banyak juga yang diberitahukan kalau kalian mau mempelajari. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sequential sama binary search. Untuk pertama kali kita belajar untuk sequential search. Ini untungnya Bu Chandra waktu itu mempunyai materi yang ada gambarnya, jadi saya nggak perlu jelasin jauh-jauh. Itu sebenarnya gampang. Sequential search itu mencari satu-satu dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Kalau sudah ketemu ya sudah return. Intinya gitu. Jadi kok bisa dilihat ini detektifnya ini misalkan mau mencari kata set, itu dia nyari dari awal dulu. Terus kedua, ketiga, keempat, ketika kelima ketemu, selesai return. Nah, bisa juga dilihat di bagian bawah sequential searching. Dia mencari angka 37. Nah, untungnya ya 37 di sini ini array-nya sudah sorted. Sekarang bayangkan misalkan kalau nggak sorted terus 37-nya ada di list atau urutan terakhir. Yaitu berarti worst case-nya. Worst case dari sequential search adalah panjang atau iterasinya adalah sepanjang banyak elemen itu sendiri. Jadi kalau misalkan elemen kalian ada 25.000, terus kebetulan banget value yang kalian cari ini ternyata ada di indeks paling terakhir. Berarti bisa dibayangkan berapa kali iterasi yang harus dilakukan. Jadi sampai sini ada yang masih belum paham tentang linear search dari konsep mudahnya ini? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke codingan ini. Codingannya gampang sekali. Kalian kalau membuat ini nggak perlu ngafalin mungkin sudah bisa ya, karena konsepnya juga sangat mudah, yaitu mencari elemen dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau iya ketemu. Gampangnya kita for i in range 0 ya, sampai panjang elemen. Atau nggak perlu nolnya, nggak apa-apa, langsung panjang elemen, karena dia pasti mencari dari awal. Nah, ketika input yang kita cari ini sudah sama dengan indeks yang sekarang, maka ketemunya jadi true dan indeksnya di return. Jika sudah selesai, langsung kita break, langsung kita keluarkan. Kalau sudah ketemu, maka nilai yang kita cari tadi ada di indeks berapa. Jika tidak, maka indeks tidak ditemukan. Gampang kan? Tidak ada yang perlu dijelaskan sebenarnya. Karena konsepnya cuman ya sudah, kita nyari dari awal sampai akhir, ketemu return gitu aja. Nggak ketemu ya sudah, nggak usah di return. Oke, ada yang mau tanya kan dari sini codingan untuk linear atau sequential search? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas Yuda. Kalau yang linear search tadi kan dibilangnya harus sudah tersorted dulu ya, Pak. Apakah itu yang tersorted itu? Oh, yang tersorted itu yang binary search. Bukan yang ini, Pak. Bukan. Kalau binary search itu wajib tersort. Kalau linear search itu nggak wajib. Maksudnya nggak wajib itu kalau nggak sorted juga bisa. Iya, Pak. Berarti kalau yang huruf A yang tadi yang string-string itu nggak perlu sorted juga nggak apa-apa juga ya, Pak? Yang mana? Ini? Iya, yang itu. The my. Ya. Gitu. Yang bawah ini meskipun nggak sorted juga nggak apa-apa. Oh iya. Sequential search atau linear search itu dia untuk semua jenis bisa. Tapi ya itu lambat. Lambatnya kan worst case-nya dia adalah iterasinya dilakukan sepanjang elemennya. Ini kalau elemennya cuma segini cepat. Kalau bayangkan kalau tadi elemennya misalnya 25.000 tadi, dia nyarinya kan satu-satu dari awal sampai akhir. Itu maksudnya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang dimaksud IDX pada coding itu apa? IDX itu maksudnya indeks. Jadi yang ditemukan nanti ditemukan di indeks ke ini. Biar apa ya? Biar gampang aja.
IDX. Karena kalau kita nggak punya indeks di sini, kita cuma pakai I, kita nggak tahu I-nya ini nanti seberapa. Karena dia kan for-nya kan selesai. Dan kalau sudah keluar dari for tuh I itu udah hilang poin. Jadi kita simpan di variabel namanya IDX. Yaitu indeks. Bisa digunakan di sini. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita masuk ke binary search. Nah, binary search ini sebenarnya konsepnya adalah dari struktur data tree, yang mungkin kita akan pelajari minggu depan mungkin tree. Konsep data binary tree, yaitu dia udah urut, harus urut dulu. Karena apa? Karena kita memperlakukan konsep divide and conquer. Misalkan kita mencari set ini di urutan apa namanya kalimat yang tadi, tapi ini sudah urut di A dulu, ya sudah diperhatikan ini sudah diurutkan sama si detektif ini. Ketika dia mau mencari kata set, dia ngecek atau membandingkan kata tersebut dengan kata yang ada di indeks tengah, yaitu kata it. Ketika ada di indeks tengah ini, lihat, dia dibandingkan kira-kira set itu atau S itu lebih besar atau lebih kecil dari it secara urutan. A, B, C, D, E, F, G, H. Jelas lebih besar ya, karena S itu ya setelahnya I. Karena lebih besar dari I, maka bagian sini ini tidak dihiraukan lagi, karena sudah pasti nggak ada. Dia sekarang fokusnya ke bagian sini, my, set, sama them. Karena kebetulan di tengah-tengah dari sub array kanan ini sudah set, dia ketemu. Makanya dia detektifnya ini ternyata hanya mencari 2 kali iterasi. Dibandingkan, anggap aja dibandingkan dengan linear search, dia harus nyari berapa kali? 1, 2, 3, 6 kali baru ketemu set. Kalau binary search dia nyari hanya 2 kali. Jauh lebih efisien. Kalau masih bingung, kita bandingkannya dengan angka. Misalkan dia mencari angka 47. Jadi elemen 1, 2, 3, 4, 9. Dia lihat ke 14 dulu. Apakah 47 ini lebih besar dari 14? Jika iya, maka ini nggak usah dihiraukan. Lalu dia fokus ke subarray sebelah kanan. Dilihat yang tengah. Apakah 45 ini lebih kecil dari 47? Karena iya, ya sudah. Dihiraukan lagi. Sisanya 32. Ternyata 47-nya ada di sebelah sini. Lihat kita cek. Makanya kita disebut sebagai divide and conquer. Dia dipecah-pecah dulu, jadi kecil-kecil, dikalahkan dulu. Kalau sudah kalah, baru bosnya bisa sendiri angka. Ya. Ada yang masih belum paham? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang di contohnya kan jumlah elemennya kan ganjil, Pak. Nah, kalau jumlah elemennya genap gimana, Pak? Ini jumlah elemennya genap terakhir. Ya diambil aja sebelah kiri atau sebelah kanan. Terserah sih sebenarnya. Tapi nanti hasil akhirnya sama saja. Oh, oke, Pak. Kalau misalkan mid-nya ini enggak 18 ini. Boleh, tinggal pilih 13 atau 23 boleh. Asal sudah terurut. Makanya syarat binary search itu harus urut. Kalau dia nggak urut, dia nggak bisa. Pasti error. Karena dia kan harus mencari di sub elemennya dibandingkan dengan ketua-ketuanya itu. Oke, sudah paham semua?
untuk binary search dari gambar-gambar ini. Oke, kalau sudah saya lanjut ke codingannya. Nah, codingannya ini agak lumayan jelimet ya, karena kita membandingkan indeks. Sekarang kita misalkan punya binary search array-nya berapa dan X-nya. X-nya itu maksudnya yang kita cari. Kita setting dulu, low itu sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya indeks yang pertama. Indeks yang paling kecil adalah 0. Terus indeks yang paling kanan, high, itu adalah panjang array-nya dikurangi 1. Karena apa? Karena panjang array kan nanti kalau nggak kurangi 1 berarti offshoot ya, dia keluar. Maka dikurangi 1 karena mulainya dari 0, jadi maksimalnya panjang array. Lalu mid-nya sekarang adalah 0 karena kita masih belum tahu mid-nya itu nanti di elemen keberapa. Bagaimana caranya kita mencari mid? Nah, selama low itu kurang dari high atau kurang dari sama dengan high, atau maksudnya selama indeksnya itu apa ya? Tidak lebih besar karena nggak mungkin ya. Low itu lebih besar dari high, berarti kan nanti urutan indeksnya ke sana. Mungkin. Selama low itu kurang dari atau sama dengan high, maka mid itu sama dengan high plus low atau indeks yang terakhir ditambah indeks yang pertama dibagi 2, median. Kalau dibagi 2, kenapa kok dibagi 2 kayak gini? Karena jaga nih yang tadi, yang genap tadi. Kalau genap gimana nanti koma. Nah itu jaganya pakai di floor kedua, di blocking koma. Boleh mau diblocking ke atas, ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak masalah. Yang jelas harus dibulatkan karena itu indeks. Nah, sekarang karena kita mid-nya sudah tahu, kalau itu indeks yang tengah, kita lihat apakah isi dari array yang ada di indeks mid itu kurang dari X. Kurang dari X. Ya. Kalau misalkan itu kurang dari X atau ternyata di sebelah kiri kurang dari X. Ya. Salah. Kurang dari X itu maksudnya sebelah kanan. Jadi misalkan array mid-nya itu adalah 3, X yang dicari itu 5, maka 3 kan kurang dari 5, berarti kan 5-nya kan ada di sebelah kanan. Maka low-nya ini diganti di mid plus 1. Jadi low-nya sudah bukan dari 0 lagi. Maka low-nya adalah mid plus 1. Atau dia kursornya pindah di sini. Jadi dilihat ini sebelah kanan. Bagaimana dengan kursor di sebelumnya mid itu sudah nggak direken, ya kan? Terus dia ngulang lagi karena if-nya sudah dilakukan, terus nggak termasuk else karena while-nya masih low-nya masih kurang dari sama dengan high kan? Dia ngulang lagi. Sekarang mid-nya adalah karena kita sudah punya sub array sebelah kanan, kita ngitung lagi karena low-nya tadi sama dengan mid plus 1, kita sekarang tambahnya sama dengan high yang terakhir ditambah dengan mid plus 1 dibagi 2. Kita mencari indeks yang tengah dari sub array itu. Lalu kita bandingkan lagi. Lebih besar apa lebih kecil? Dia ada di sub array sebelah kiri atau di sub array sebelah kanan. Dicari begitu seterusnya sampai array itu tidak kurang dari X dan array itu tidak kurang dari tidak lebih dari X atau sama dengan ya, misalnya ya array yang mid-nya itu sudah ditemukan, maka dia langsung return. Jika nggak ada, diulang terus sampai nggak ada, maka return-nya tidak ditemukan. Sampai sini paham untuk binary search codingannya? Atau bingung sama sekali bingung? Berarti intinya tuh kayak dimepetkan gitu ya Pak? Dimepetkan gitu Pak? Dimepetkan kemana? Berarti misal angkanya ada di kanan. Nah, berarti yang kiri udah diblok langsung mepet ke kanan gitu kan Pak? Ya. Sampai akhirnya ketemu. Ini misalkan mau nyari angka 10. Nyari angka 10. Tadi kan low-nya 0. High-nya tadi berarti panjangnya ini. Saya nggak tahu berapa ya manis itu. Terus dilihat mid-nya. Mid-nya di sini. Oke. Mid-nya 18. Karena 10 yang kita cari X ini.
ternyata kurang dari 18, ternyata kurang dari 18. Berarti 18-nya yang sini kan, berarti high-nya itu sama dengan mid kurang 1 kan. Sebelah sini Ya, Pak. masukkan eliptik kan. Karena iya, kurang mid sama dengan 1, maka high-nya ini yang digeser ke sini. Mid dikurangi 1. High-nya pindah ke sini. Jadi sekarang kita kalau mencari lagi before-nya tadi, di while-nya tadi. Sekarang mid-nya pindah. Mid-nya kan low ditambah high dibagi 2. Sekarang mid-nya segini. Mediannya. Lalu kita bandingkan lagi 10. 10 dengan mid itu lebih besar mana? Ternyata lebih besar 10-nya, X-nya. Kita lihat lagi di sini. Ketika dia lebih besar X-nya, lebih besar X-nya ini, maka low-nya yang sekarang berubah. Low-nya sama dengan mid plus 1. Ketika low itu di sini tadi ya, sama dengan mid, mid-nya kan 5 plus 1. Jadi low-nya sekarang pindah ke sini. Jadi sekarang low-nya high-nya di sini. Ketika dia mencari mid, low ditambah high bagi 2, dia sama dengan low atau sama dengan mid. Karena mid-nya tadi sama dengan, maksudnya tidak lebih besar dari X dan tidak lebih besar dari X. Tidak lebih besar dari X dan tidak lebih kecil dari X. Berarti dia kan masuk else. Maka ini. Gitu misalnya. Jadi kalau mau bingung visualisasinya, binary search gimana, bisa lihat di satu. Geser-geser indeksnya aja. Mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, materinya sudah selesai sampai di sini. Secara keseluruhan ada yang masih bingung atau bagaimana? Kalau masih bingung lagi, nanti boleh di coding di rumah, dicoba. Bisa dilihat perkembangannya itu selain pakai visual bisa pakai debugger ini. Kira-kira dia larinya kemana lagi, supaya kalian lebih paham tentang alur programnya. Karena algoritma itu yang penting adalah alurnya. Seperti yang kita tahu, algoritma itu punya flowchart ya. Isinya cuma perulangan dan pengembangan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau kalian sudah paham algoritmanya, tinggal ditulis di coding. Jadi codingnya ini ngikutin alurnya aja. Oke? Saya sebenarnya punya ini latihan ini. Tapi ya saya anggap nanti kode untuk algoritma di atas 4 orang mungkin. Mungkin kalau saya suruh jelasin sekarang mungkin bingung nanti malah kasihan. Mungkin nanti jelasinnya di praktikum aja. Jadi silakan dipelajari sebisanya, dipahami sebisa mungkin. Karena seperti yang kita tahu ya, ini 4 algoritma yang kita belajar hari ini itu sebenarnya yang paling dasar. Jadi kenapa disebut dasar? Karena sebagai building block sebenarnya untuk dikembangkan di algoritma-algoritma lain. Konsep dasarnya seperti ini. Paling gampang sebenarnya. Dan paling lambat. Nah, selain itu bisa kalian coba buat percobaan sendiri atau mau baca-baca algoritma yang lainnya baca sendiri. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan hari ini belum ada tugas. Sampai ketemu di praktikum di Kamis dan Jumat. Ini kelasnya bentar-bentar ya. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah algoritma programmer hari ini. Semoga materinya mudah diserap dan tidak ada yang membuat kalian bingung. Karena kalau bingung ya tinggal dipelajarin lagi sampai bisa. Kalau nggak bisa menyerah ya udah. Gitu, oke. Semoga lancar puasanya sampai buka.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih pengertiannya.